Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tematik pembelajaran 5 halaman 78. Silakan dibuka bukunya ya. Di sini kita akan mempelajari tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup ya. Di sini setiap makhluk hidup kan tidak dapat hidup sendiri. Jadi kita membutuhkan bantuan orang lain yang disebut dengan interaksi sosial kalau di manusia ya. Kalau di antar makhluk hidup berarti kita hanya menyebutnya dengan interaksi antar makhluk hidup ya. Interaksi antar makhluk hidup dapat terjadi melalui hubungan simbiosis, predasi, dan kompetisi. Yang A-nya simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik atau interaksi antar dua makhluk hidup yang berdampingan. Simbiosis dibagi lagi menjadi beberapa macam ya. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis parasitisme. Yang disebut dengan simbiosis mutualisme adalah interaksi antar dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, interaksi antara burung jalak dan kerbau. Dalam hubungan ini, burung jalak diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa kutu yang menempel di tubuh kerbau. Sementara itu, kerbau diuntungkan karena kutu-kutu yang menempel di tubuhnya berkurang. Jadi, mengurangi rasa gatal-gatalnya ya. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya simbiosis komensalisme adalah interaksi antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan untuk ikan hiu, keberadaan ikan remora tidak menguntungkan maupun tidak merugikan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua jenis makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya, interaksi antara tali putri dengan tumbuhan inangnya. Tali putri diuntungkan karena mendapatkan makanan dari tumbuhan inang, sedangkan tumbuhan inang dirugikan karena makanannya diambil oleh tali putri. Sekarang yang B-nya, predasi adalah hubungan makanan dan dimakan antar makhluk hidup. Pada interaksi ini, salah satu makhluk hidup yang berperan sebagai predator, makhluk hidup yang memangsa, dan makhluk hidup lainnya sebagai prey atau yang dimangsa. Predasi dapat dilihat dari jenis rantai makanannya, yaitu peristiwa makan dan dimakan antara konsumen 1 oleh konsumen 2, konsumen 2 oleh konsumen 3, dan seterusnya. Yang C, kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antara dua makhluk hidup atau lebih untuk memperebutkan sumber daya yang sama di tempat yang sama. Sumber daya yang diperebutkan adalah biasanya makanan, air, maupun tempat tinggal. Contohnya persaingan mendapatkan air antara kelompok zebra dan jerapah di ekosistem padang rumput. Jadi mereka mana yang lebih kuat, dia yang memimpin di daerah tersebut, atau yang kalah berarti dia harus meninggalkan daerah tersebut. Oke, dari sini mungkin ada pencerahan sedikit ya. Sekarang kita akan beralih ke halaman 81. Hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem dapat menjaga ekosistem tetap seimbang. Pengetahuan ini penting untuk diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat turut menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu cara agar masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut dengan menyebarkan informasi melalui pamflet. Nah, di sini ada ya, nih, yang ini. Pamflet adalah silakan kalian garis bawahi ya. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat setengah, sepertiga, atau seperempatnya sehingga terlihat lebih kecil. Contohnya yang paling nyata pamflet di sini adalah biasanya brosur birul ya.
Itu salah satu contoh pamflet ya. Nah, di sini ada cara-cara untuk membuat pamflet ya. Di sini ada halaman 82, yang ini cara-caranya, ini contoh pamfletnya ya. Oke. Nah, di sini ada Ayo Berpikir, Tari Maung Lugai. Silahkan kalian dibaca sendiri ya, Tari Maung Lugai. Setelah dibaca, kita akan beralih ke pembelajaran 6, Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong. Dalam masyarakat kita dikenal sikap saling mengasihi dan saling melindungi di antara warga masyarakat. Kalau di bahasa Sunda biasa kita menyebutnya dengan semboyan silih asa, silih asu dan silih asi dan silih asuh, yang artinya bergotong royong ya. Oke, di sini gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Gotong royong juga berarti suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Sifat gotong royong dan kekeluargaan di daerah pedesaan lebih menonjol dalam pola kehidupan mereka. Seperti contohnya kalau di pedesaan itu memperbaiki selokan, memperbaiki dan membersihkan jalan raya, membangun pos ronda misalnya ya. Itu salah satu contoh sikap gotong royong yang ada di masyarakat. Sekarang, nilai kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk dijaga dan dipelihara oleh generasi muda. Nilai kekeluargaan dan gotong royong dapat membantu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah terpaan modernisasi dan globalisasi, sehingga keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia selalu terjaga. Jadi kita sebagai warga negara harus bergotong royong untuk membangun nilai-nilai kekeluargaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah banyaknya modernisasi ya. Jadi kehidupan gotong royong walaupun di kota maupun di desa harus tetap kita jaga ya, kita laksanakan. Ya mungkin penjelasan dari Bu Nuni sampai di sini dulu untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.